Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel baruku. Ini adalah channel 3D Aldi, channel yang akan membahas khusus 3D Blender ya terutama. Dan ini adalah video pertamaku. Di sini aku akan membuat video tentang langkah-langkah pembuatan rumah kayu low poly dan isometrik. Oke, mungkin langsung aja kita ke videonya ya. Nah, untuk tahap pertama biasanya yang aku persiapkan adalah layoutnya ya atau workspace-nya ya. Di sini ada panel buat sketsa. Jadi aku udah buat sketsa terlebih dahulu sebelum memulai modeling dan segala macam. Terus di layarnya ini biasanya aku split jadi dua bagian. Di kiri ini buat preview kameranya. Ini inisial aja awalan, nanti kameranya bisa berubah-ubah. Cuman yang aku lakuin di sini adalah biar kelihatan progresnya gimana di kamera yang aku bikin itu. Nah, sekarang adalah ini tahap blocking ya, blocking sesuai dengan sketsa yang aku buat. Di sini aku mau buat rumah kayu aja sederhana, tapi detailnya juga dapet gitu. Nah, di sini tahap blocking aku bikin tiangnya dari cube. Nanti buat langkah-langkahnya teman-teman bisa ikutin aja di pojok kiri bawah ini yang aku pencet. Ini nanti muncul di sini. Dan kalau videonya ngerasa kecepatan mungkin bisa di pelanin ya di YouTube-nya. Di sini sekarang kita buat jendelanya. Nah, ini udah lumayan jadi kelihatan bentukannya ya. Di sini aku lagi bikin dinding-dindingnya. Nah, dindingnya biar nggak polos, di sini aku bikin kayak terbuat dari kayu buletan gitu ya, yang disusun kayak rumah-rumah kayu pada umumnya lah, pasti kalian juga pernah lihat. Nah, di sini bikinnya dari silinder aja standar, nanti dikasih modifier array ya, disesuaikan aja sama panjang dan lebarnya. Ini satu silinder aku kasih modifier 2 array buat ke sampingnya sama buat ke bawahnya. Nah, nanti disesuaikan aja dengan lebarannya. Ini modifiernya udah aku apply ya, cuman agak salah di sini karena nggak ada jarak, susah ngaturnya. Jadi aku undo lagi dan dikasih jarak, kemudian aku apply lagi. Nah, di sini biar kelihatan lebih natural. Kalau kayak gini kan rapih tuh, aku ngelihatnya kayak biasa aja, jadi dibikin lebih natural aja, lebih nggak beraturan. Dan di sini buat jendelanya dihapus aja silinder yang tengahnya. Shortcutnya lagi-lagi ada di pojok kiri. Nah, diatur ya sesuai selera, mau susun batu bata juga boleh atau mau acak juga boleh. Nah, habis itu kayu kan biasanya nggak rata ya, nggak semua size-nya sama. Nanti di sini aku bakal sesuaikan lagi. Ada yang ditarik keluar, ada yang ke dalam lebih nonjol atau lebih ke dalam, gitulah pokoknya acak. Nah, di sini kita random aja, terserah pilihnya yang mana. Di sini lumayan pekerjaan yang lumayan memakan waktu sih, tapi kalau dikerjakan dengan baik hasilnya pasti memuaskan. Sepertinya cukup. Di sini aku bikin jendela tambahan dari cube yang di modif ya, box modeling ini. Kusen-kusennya dibikin aja, jendelanya ya sesuai selera lah, mau palang 4 atau kayak gini juga boleh. Bagian samping ini nanti kalau udah selesai kita bisa terapin si kayu-kayu ini ke sisi-sisi semuanya ya, mau depan, mau samping, mau belakang. Nah, sesuai sketsanya ini di bagian bawah rumahnya itu nggak full kayu semua atau nggak full kayu bulat semua, jadi aku bikin kayak papan gitu ya,
saya papan bikinnya dari cube juga, box modeling, dibikin nggak beraturan juga, jangan terlalu rapi lah, nanti kayak kelihatan kurang natural gitu, diacak-acak aja. Nah udah, ini semua kalau udah aku copy ya, duplikat, shortcutnya ada di situ buat bagian depannya, nanti disesuaikan lagi panjangnya, bisa di scale searah sumbu X. Oh ya, ini mungkin bukan tahap pemula ya, buat kalau yang belum tahu ini apa nanti silahkan aja tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa saya jelaskan di video terpisah gitu yang lebih panjang. Kalau ini sengaja saya cepetin karena ya hemat durasi juga. Nah bawahnya sama bagian depan kayak bagian samping dari papan, cuman nggak sama gitu, saya bikin beda biar kelihatan lebih natural lagi. Kusennya juga ngambil dari jendela ini buat pintu, cuman lebarnya dibedain, di scale searah sumbu ya biar kelihatan cakep. Samping kanan ya sama pakai kayu bulat juga. Kalau nanti di posisinya sebenarnya nggak kelihatan, cuman kan kita bikin ya, kalau udah jadi full semua, kalau mau dari sisi mana aja jadi bisa gampang gitu ya teman-teman. Nah buat pertemuan antar kayu sisinya saya bikin silang ya, zigzag gitu nih, kayak gini. Jadi nanti ini pekerjaan yang memakan waktu juga, tapi asik kok ngerjainnya. Nah zigzag. Ini bagian belakangnya kita tutup aja karena di bagian belakang nggak ada pintu. Nah fungsinya di split jadi dua gitu juga biar tahu nih, oh ya udah nanti tampak kayak gini gitu kalau kita bikin yang sebelah kanan, penampakannya atau previewnya yang sebelah kiri. Begitu guys. Ini kayaknya udah. Sekarang aku mau lanjut ke bagian atapnya. Kita tinggal pilih duplikat aja si atapnya ya, yang tadi duplikat terus di scale buat base atap. Tapi di sini sesuai sketsa sebenarnya atapnya bisa gini, cuma sesuai sketsa yang agak lebih detail tuh aku atapnya mau pakai genteng. Nanti di sini ditunjukin juga modeling gentengnya kayak gimana. Ini aku nutup bagian segitiganya dulu ya, pakai kayu buletan juga sama. Nah ini aku lagi mau modeling genteng nih, dari cube juga sama, nanti di array. Bentuk genteng macem-macem ya, terserah kalian mau bentuknya kayak gimana, cuman yang saya bentuknya ini lumayan sederhana tapi terlihat seperti genteng kayak gitu. Nah di sini mau diduplikat tapi kayaknya nanti ada sedikit kurang ini, mending satu-satu aja. Nah udah kelihatan kan kalau dua. Kita tinggal di array aja, banyaknya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sama kayak dinding tadi ya, ini satu genteng, satu item. Aku pakai dua array, jadi ke samping sama ke bawahnya. Dan si gentengnya itu dimodif biar gimana caranya kayak genteng asli, bertumpuk kayak gini nih. Kalau udah tinggal disesuaikan. Begitu kira-kira. Reviewnya bisa dilihat di sebelah kiri. Udah lumayan mirip genteng asli ya. Nah kayak gitu guys, bisa diikutin cara ini, hemat waktu pakai modifier array ya. Buat sisi sebelahnya tinggal di duplicate aja, terus diposisikan sesuai dengan posisinya.
Oh ya, di dalam modeling juga aku biasanya pakai banyak isolate mode ya, atau isolasi. Jadi kalau objeknya udah banyak, kita ngeditnya kan kadang susah, makanya suka aku isolasi ya, satu objek buat bikin. Itu shortcutnya ada press backspace ya, backspace kalau di Mac. Nah ini buat genteng bagian depannya, sorondoyan, cukup 3 genteng aja. Lagi-lagi size nya disesuaikan atau bentuknya disesuaikan sama kebutuhan kalian. Terus list plang ya, rumah ada list plangnya nih bagian depan buat tutup genteng atau kayak talang. Nah di sini aku bikin di atas gentengnya itu kan kelihatan polos ya kalau genteng semua rapi. Nah lagi-lagi mau kelihatan sedikit lebih natural, jadi aku tambahin di sini kayak ada papan-papan kayu gitu di atas gentengnya. Ini selera lagi-lagi. Terus sekarang aku lagi modeling kayu yang ada di atasnya nih. Ceritanya kayu gelondongan. Tapi kan di realnya mungkin aja sih sebenarnya, cuman buat apa gitu ada kayu besar. Ini karena stylenya kita ya suka-suka, jadi atasnya saya tambahin kayu kayak gini. Base nya silinder, cuman diedit-edit aja kayak tadi. Sekali lagi kalau stepnya terlalu cepat bisa kalian pelanin di YouTube-nya, begitu guys. Nah ini udah kelihatan bentuknya ya. Sekarang aku lagi detailing si tiang biasanya ada siku-sikunya gitu, aku tambahin juga. Dan ini bawah tiang itu batu biasanya, bukan biasanya sih, aku mikirnya ini tuh batu, jadi bentuknya nggak kotak, ada teksturnya dikit-dikit. Di sini aku pakai displacement ya, modifier displacement, pakai tekstur yang noise. Awan, sorry. Pengaturannya bisa dilihat di video. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Ini pintunya juga lagi aku bikin. Lagi-lagi biar pintunya nggak kelihatan polos, aku tambahin kayu-kayu gitu guys. Nah di sketsa kan nggak ada ini ya, jadinya ada perubahan sedikit, aku pakai base yang kotak gitulah. Tapi di sini rumahnya kayak kelihatan kurang tinggi, makanya si papannya sedikit aku scale searah sumbu Z biar kelihatan lebih tinggi. Nggak apa-apa itu. Nah dan nggak apa-apa juga kita berbeda dari sketsa awal, ada perubahan dikit di jalan juga nggak apa-apa. Kayak di sini aku di sketsa aku mau full gitu ya, satu scene, cuman ternyata pas di jalan capek nih bikinnya, ya udah pakai base aja. Di sini aku pakai base biasa yang persegi biar detailingnya di area situ aja. Di sini aku lagi modeling akar atau tunggul ya, tunggul atau akar yang ada kapaknya kayak gini. Base-nya dari silinder, tinggal di extrude aja di bagian bawahnya buat bikin akarnya guys. Nah kayak gitu, shortcutnya bisa dilihat di pojok kiri bawah. Kasih modifier dikit, subdivide, cuman nggak banyak-banyak, nggak terlalu halus maksudnya. Nah ini udah kelihatan kayak akar ya, cakep. Kita tempatin sesuai sketsa atau tempatin di tempat yang enak. Ini aku bikin kapak, mata kapaknya dari cube basicnya, tinggal ditarik aja. Tadinya mau di bevel, tengahnya cuman terlihat jelek meshnya, jadi aku manual aja bikin kapaknya. Buat gagangnya juga dari cube ditarik, nanti dikasih bevel biar nggak runcing banget ininya, pinggirannya. Mantap, sejauh ini so far so good sih, aku puas sama hasilnya sejauh ini. Nah kampaknya udah jadi, tinggal kita letakkan di si akarnya ini guys, si tunggulnya ini.
terserah mau dirotasi searah mana, yang penting kelihatan bagus. Ini aku mau bikin batu, awalnya mau pakai sphere ya, cuman nggak jadi, dari kotak aja lah, dari cube aja yang dikasih modifier, lebih fleksibel ngeditnya. Sini edit aja, tarik batu kan nggak semuanya sama ya, jadi dibikin unik aja, beda biar kelihatan lebih natural. Betul. Di sini juga aku lagi bikin rumput ya, rumput panjang-panjang gitu dari plan biasa, di extrude dikasih loop cut segala macam. Nah, udah kelihatan kan guys bentukannya? Ih, cakep. Batunya kurang banyak, harus tambahkannya. Nah, sekarang aku lagi bikin apa nih? Kayu ya, karena ini rumah si tukang kayu, jadi aku bikin kayu-kayu gitu, balok yang kotak, yang udah rapih, yang udah diserut ceritanya ya. Lagi-lagi ini nggak aku bikin rapih, bikin acak-acakan, karena nggak mungkin kan serapih itu. Ini beda dari sketsa sih sejauh ini yang aku bikin berbeda dari sketsa, cuman nggak apa-apa, lagi-lagi karena kita udah punya patokannya, si aktor utamanya itu si rumahnya ini, sisanya ornamennya itu sambil jalan gitu, mau beda-beda kayak mau sesuai kayak. Ini kayu gelodongan, kalau di sketsa kan ada nih tapi dia ke arah sini. Kalau di 3D nya ini aku bikin di belakang rumahnya. Terus karena kelihatan kosong, aku juga nambahin balok papan yang lebih panjang ya, yang lagi disenderin ke si kayunya, jadi kelihatannya lebih penuh. Di sini saatnya bikin pohon guys. Pohon macam-macam, terserah kalian mau bikin kayak gimana. Ada yang ya kotak atau segitiga daunnya atau bulat, segala macam. Di sini juga aku sempat bingung mau bikin bentukan yang kayak apa. Cuman akhirnya ingat aku pernah bikin pohon low poly, itu bentukannya dari cube yang dikasih modifier, nanti dikasih particle system gitu buat daunnya, dan itu berhasil, itu kelihatan menarik. Nah ini tinggal disesuaikan aja. Lagi-lagi di sketsakan ini nggak kayak gini ya, cuman ada pohon, ya udah tinggal kita ekstrak aja sari-sarinya. Kayak jamur ya, nggak apa-apa, belum selesai. Nah ini tinggal dikasih kita modifier, dikasih particle system, objek kotak. Nah si objek ini nggak harus kotak ya, bisa objek apa aja, bisa lonjong kayak nasi mungkin biar bentukannya kayak nasi. Ini aku kotak gini ya guys, jadi ditempel ke si base yang tadi kayak jamurnya, jadi kayak ada teksturnya lah kayak gitu. Previewnya bisa dilihat di sebelah kiri, shortcutnya bisa dilihat di pojok kiri bawah. Diatur-atur aja, kadang pusing juga, ini gimana nih yang bagus gitu kan, yang kelihatan keren, yang ciamik kayak di internet. Tapi lagi-lagi kita punya selera sendiri, nanti kalau banyak latihan juga kebentuk. Nah ini pohon dengan particle systemnya udah jadi guys, jadi lumayan hemat waktu buat bikin si ininya, kan bisa di random ya si particle system, hemat waktu. Nah ini terus aku ngerasa si akar yang sebelah kanan rumah ini kurang, jadi aku tambahin akar-akarnya, tambahin juga batang-batangnya biar kelihatan kayak pohon beneran. Nah tinggal kita kasih alas. Sini aku bikin si base nya itu 2 lapis ceritanya, yang bawahnya tanah, yang atasnya rumput. Nah
kayaknya di sebelah kanan ini aku ngerasa kayak kurang penuh gitu, masih kosongan, makanya di sini aku tambahin bebatuan aja. Terus di sini juga aku lagi bikin rumput gitu ya, bunga-bungaan, rumput-rumputan hijau. Base-nya dari cube yang dikasih modifier dan di extrude. Ini nanti bakal jadi ornamen juga sih, yang lumayan membantu buat menuhin scene. Nah, diletakkan aja sesuai selera. Kira-kira di tempat mana yang masih perlu ditambahin, yang masih kosong. Begitu guys. Nah, di sini aku nggak mau semua areanya itu rumputnya hijau. Jadi kan kalau ada rumah pasti sekitar rumahnya ini nggak tanah ya, nggak ditungguin rumput. Jadi di sini aku pilih area segini buat dijadiin rumputnya, dan area yang nggak dipilih itu buat dijadiin si pasir atau tanahnya ya. Nanti bisa dilihat habis diwarnain. Tinggal di duplicate aja si base nya, terus di separate, dipisahin. Shortcutnya nanti ada, bukan nanti, shortcutnya ada di pojok kiri bawah, betul. Terus di sini aku juga ngide kalau bawahnya ternyata masih polos dan ditambahin batu. Cuman ngide aja sih, nggak tahu nanti di akhir bakal kepake apa enggak. Juga ngide tambahin akar di bawah, lagi-lagi nggak tahu nanti pas sudah diwarnain itu jadinya bakal bagus apa malah di take out mungkin ya. Buat aja. Nah, kayaknya di sini aku udah ngerasa cukup sih buat modelingnya. Mungkin bisa kalian lihat ya, ini scene-nya udah full kayak gini. Aku tambahin lighting biar lebih kelihatan. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Mudah-mudahan kalian bisa ngikutin shortcutnya atau tahap-tahapannya. Tahap modeling udah, habis ini kita lanjut ke tahap lighting and coloring di video berikutnya ya, di part 2. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.